Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tentu kita akan menggunakan dana-dana yang sifatnya emergensi di pemerintah, terutama di dinas PUP. Kami menyerahkan kepada saudara kami yang ada di pesisir untuk tidak melaut dulu, karena berdasarkan pengumuman resmi dari BMKG, kemungkinan cuaca ekstrim itu sampai dengan tanggal 27. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mulai melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat cuaca buruk. PLT Wali Kota Bau-Bau himbau nelayan tidak melaut selama cuaca buruk. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 22 Februari 2022 bersama saya Rizka Harlina. Mendengar terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pada Selasa 22 Februari 2022, jumlah kasus virus corona COVID-19 di tanah air bertambah 57.491 kasus sehingga total kasus menjadi 5.289.414. Sementara itu pasien sembuh bertambah 38.474 dan yang dilaporkan meninggal dunia berjumlah 257 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mulai lakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat cuaca buruk. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Herumulko melaporkan. Tentu kita akan menggunakan dana-dana yang sifatnya emergensi di pemerintah, terutama di dinas PUP. Pasca cuaca ekstrim yang melanda, Selasa pagi jajaran Pemkot Bau-Bau langsung bergerak cepat melakukan upaya pemulihan terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak. Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud ditemui RRI saat memantau kondisi kerusakan talut di Jembatan Bone-Bone mengatakan pihaknya telah menurunkan anggota untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan seperti menambal talut jebol di kawasan Pantai Kamali dan menimbun lubang-lubang di pesisir Kota Mara yang juga disebabkan hantaman ombak. Kita target hari ini tuntas, kalau cuaca mendukung, kalau tidak mungkin besok kita bisa selesai. Termasuk juga di Kota Mara, itu yang pas akibat dari hantaman ombak, dan hari ini juga kita akan selesaikan. Andi Hamzah menyebutkan perbaikan fasilitas publik yang rusak akan sesegera mungkin dikerjakan dengan menggunakan anggaran kedaruratan Pemkot Bau-Bau. Namun untuk kerusakan yang harus menggunakan anggaran besar, seperti jebolnya talut di Pelabuhan Bone-Bone atau Pelabuhan Jodo akan dianggarkan khusus. Tentu kita akan menggunakan dana-dana yang sifatnya emergensi di pemerintah, terutama di dinas PUP. Kalau sampai ini masih bisa kita ada dana untuk itu, karena masih awal tahun, mudah-mudahan bisa kita tangani semua. Sementara itu, di tempat yang sama, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bau-Bau, Nur Gemilang Siraja, juga melakukan pemantauan di lokasi bencana dan intens berkoordinasi dengan OPD terkait agar segera dilakukan perbaikan sebab banyak warga yang ikut terdampak dari bencana alam ini. Karena banyak yang mendapat dampak itu adalah tempat atau fasilitas umum, ya tentunya membutuhkan kerja cepat seperti Pantai Kamali. Di sana banyak pedagang-pedagang kita. Kemudian saat ini di dermaga Jodoh yang juga menjadi bagian dari aktivitas nelayan, dan kemudian yang paling utama adalah Pasar Romeo karena itu menjadi salah satu pionir ekonomi kita. Jadi titik-titik itu yang mendapat perhatian lebih untuk saat ini. Meski tidak ada korban jiwa, warga pesisir Bau-Bau diharapkan lebih waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu.
Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. PLT Wali Kota Bau-Bau imbau nelayan tidak melaut selama cuaca buruk. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengimbau para nelayan untuk sementara menghentikan aktivitas di laut mengingat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Ia tidak memungkiri gelombang tinggi yang terjadi Senin 21 Februari merusak 50% infrastruktur Kota Bau-Bau yang berada di pesisir pantai. Ia khawatir dengan aktivitas melaut nelayan di tengah cuaca buruk bakal membahayakan keselamatan. Ia menyebutkan sekitar 42 km bentangan pesisir Kota Bau-Bau dan setengahnya dari itu mulai dari Kelurahan Sula'a hingga Kecamatan Bungi terkena dampak. Kami menghimbau kepada seluruh penduduk Kota Bau-Bau yang berada di pesisir, karena kami punya bentangan pesisir 42 km ini, dan kami menyarankan kepada saudara-saudara kami yang ada di pesisir untuk tidak melaut dulu, karena berdasarkan pengumuman resmi dari BMKG, kemungkinan cuaca ekstrim itu sampai dengan tanggal 27, itu puncak ekstrim, sehingga kita mewaspadai itu, jangan ada dulu yang melaut. Monianse menyebutkan, berdasarkan pengumuman resmi dari BMKG, diprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga Minggu 27 Februari mendatang. Sebelumnya, hampir seluruh wilayah Kota Bau-Bau yang berada di pesisir pantai terkena dampak gelombang tinggi. Yang paling menonjol adalah Kota Mara, Pantai Kamali, dan kawasan Pasar Sentral Wameo. Puluhan warung makan pora-poranda dihantam gelombang laut. Intensitas hujan tinggi juga menyebabkan banjir dan genangan air di beberapa persawahan Kecamatan Bungi dan Lea-Lea, bahkan genangan air di beberapa titik jalan poros Bau-Bau Pasar Wajo. Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ratusan personil aparat TNI Polri dan pemerintah Kota Bau-Bau menggelar aksi kerja bakti memungut sampah pasca gelombang tinggi di Jembatan Batu dan Pasar Wameo. Mengenai hal itu, kembali reporter Hairul Mulku menurunkan laporannya. Kami mengimbau kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan. Selasa pagi, ratusan personil gabungan aparat TNI Polri dan Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau bahu-membahu membersihkan sampah berserakan pasca cuaca buruk di sejumlah titik di Kota Bau-Bau. Satu persatu, sampah yang menutupi ruas jalan diangkat ke atas mobil sampah. Gerakan pungut sampah ini menyasar lokasi yang terdampak gelombang tinggi, yakni di kawasan Jembatan Batu dan Pasar Wameo. Di saat yang bersamaan, juga personil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bau-Bau melakukan penyemprotan membersihkan pelataran Masjid Islamic Center dari timbunan lumpur. Wakapolres Bau-Bau, Kompol Bahtiar, kepada awak media menyebutkan gerakan ini sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi momennya itu bahwa kami bersinergi TNI Polri dan Pemkot untuk peduli terhadap sampah. Tadi itu TNI ada 2 peleton, Polri ada 3 peleton, kemudian Pemkot dari Dinas Kebersihan ada sekitar 30 orang. Melalui momentum HPSN tahun ini, Bahtiar mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dengan masalah kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke laut. Kami mengimbau kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian sampah-sampah yang itu adalah bekas daripada buangan di pasar. Itu mungkin tidak semuanya, tapi sambil itu mengedukasi masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya, sehingga pada saat ada efek gelombang dari darat ke laut baru kembali lagi ke darat. Dalam kerja bakti itu juga diselipkan dengan kegiatan berbagi masker sebagai pengingat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan terus meningkat. Untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan mau melengkapi vaksinasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, kerap tergenang air, Wali Kota Bau-Bau bakal koordinasikan fasilitas drainase di Jalan Poros Bau-Bau Pasar Wajo. Ade Nurliani kembali melaporkan. Jalan Pahlawan kilometer 5 dan kilometer 6 Kelurahan Kadolokatapi Kota Bau-Bau hampir selalu menjadi langganan genangan air jika intensitas hujan tinggi dan berlangsung lebih dari sehari. Jalan tersebut merupakan jalan poros Bau-Bau Kabupaten Pasar Wajo yang berstatus jalan nasional. Sejumlah warga yang melintas jalan tersebut kerap mengeluh karena sulit dilintasi. Menanggapi keluhan warga, PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berkomitmen akan mengatasi masalah genangan air di jalan poros tersebut yang berstatus jalan nasional. Ia mengungkapkan bakal berkoordinasi dengan pemerintah
pemerintah provinsi dan balai jalan agar dibuatkan drainase sebab pemerintah kota tidak memiliki wewenang terhadap perbaikan dan sarana prasarana jalan nasional. Iya, karena drainase itu kan dia jalan nasional. Jadi itu kami juga sudah koordinasi dengan provinsi dan balai jalan agar itu dibuatkan. Kami dari pemerintah kota tidak bisa masuk di area wilayah itu, tapi kami tetap melakukan koordinasi. Kami juga sudah siapkan alternatifnya, buangannya kemana kami sudah bersama-sama hal itu. Tinggal eksekusinya mungkin yang agak lambat. Lebih jauh kata Monianse, jika pemerintah provinsi siap membangun drainase, pemerintah kota Bau-Bau telah menyiapkan alternatif pembuangan aliran airnya. Namun begitu, ia memprediksi realisasinya akan memakan waktu lama, sehingga warga Bau-Bau yang bermukim di sekitar wilayah tersebut diharapkan bersabar. Sebelumnya, salah satu warga kota Bau-Bau, Baladil Amil, memposting di laman Facebooknya jalan poros kota Bau-Bau menuju Kabupaten Puton tersebut tergenang air, lantaran tidak ada drainase ataupun sumur resapan. Postingan tersebut mendapatkan respon warganet sebanyak 188 komentar dan telah dibagikan belasan kali beberapa beranda Facebook lainnya. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau-Bau mulai lakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat cuaca buruk. PLT Wali Kota Bau-Bau imbau nelayan tidak melaut selama cuaca buruk. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.